Kenal betul Pak Prabowo. Di benak Pak Prabowo tidak ada lain, di benak kepalanya hanya bangsa dan negara. Ya, tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan bangsa dan negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman secara resmi menyatakan dukungan untuk calon Presiden Prabowo Subianto. Dirinya optimis Prabowo dan Gibran bisa menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Hal itu disampaikan Dudung saat menghadiri acara salawat di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten pada Sabtu 27 Januari. Ia mengaku kenal dekat dengan sosok Prabowo yang dianggapnya sebagai sosok yang sangat mencintai Indonesia. Dudung juga yakin Prabowo tak akan mengutamakan kepentingan pribadi jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya, pasangan Prabowo Gibran akan mengedepankan kepentingan bangsa. Adapun acara salawat ini dihadiri oleh para ulama dan ribuan santri. Di antara ulama yang hadir seperti Habib Lutfi bin Yahya yang juga masuk dalam barisan pendukung Prabowo. PP Marwarar Sirait meminta Presiden Joko Widodo turun gunung ikut mengkampanyekan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Atas ajakan itu, pihak Istana Kepresidenan Buka Suara menjawab ajakan Marwarar. Istana mengatakan meskipun diperbolehkan dalam Undang-Undang Pemilu, namun Jokowi belum ada rencana untuk berkampanye. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Minggu 28 Januari 2024. Ari mengatakan saat ini Presiden Jokowi sedang melakukan sejumlah agenda kerja di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, sehingga Jokowi belum memiliki rencana untuk melakukan kampanye Pilpres 2024. Adapun sebelumnya Marwarar atau ARA mengaku telah menyarankan Jokowi untuk berkampanye. Ia mengaku menyampaikan saran itu saat bertemu dengan Presiden dalam sejumlah pertemuan. ARA meminta agar Jokowi ikut turun melakukan kampanye memenangkan Prabowo Gibran. Mantan politikus PDIP itu menyarankan agar Jokowi ikut melakukan kampanye di beberapa wilayah yang strategis. Simpul relawan Prabowo Gibran di Solo memilih pindah mendukung Anies Muhaimin. Mereka pindah haluan karena sosok Anies Baswedan dinilai lebih unggul dibandingkan capres lainnya. Alih dukungan itu disebut karena Anies efek, di mana capres 01 itu dinilai bisa menjadi magnet kuat dan memiliki daya tarik bagi warga Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Sekretariat Bersama atau Sekber, Abi Ibrahim Hasmi pada Sabtu 27 Januari 2024. Mereka yang pindah dukungan itu sebelumnya tergabung dalam Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandi, Kelompok Emak-Emak Prabowo Sandi, Sri Kandi Relawan Suka Prabowo, Milenial Brigade 08, Himpunan Emak-Emak Pasar Kliwon, Rumah Sandi, Rumah Aspirasi, dan Padi Nusantara. Abi menyatakan 8 simpul relawan yang pindah dukungan itu akan segera melakukan deklarasi. Mereka optimis paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin bisa meraih suara 35% di Solo. Menurut Abi, fenomena Anies efek didorong oleh kapabilitas Anies Baswedan yang mampu menyampaikan berbagai gagasan perubahan dengan baik. Anies juga disebut memiliki rekam jejak, agama, dan intelektualitas yang baik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur. Luhut mempersilahkan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan ia berkata ada yang sudah ditawari untuk mundur tetapi tidak kunjung mengundurkan diri. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan cawapres memastikan dirinya bakal mundur sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Mahfud menegaskan jika saat ini ia sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari Menko Polhukam. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya agar tidak memakai fasilitas negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh capres pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Mahfud MD sedang menunggu momentum yang tepat untuk mundur. Ganjar menyatakan Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab.
Rasa tanggung jawab itu disebut Ganjar berkaitan erat dengan integritas yang diperlihatkan Mahfud MD selama ini. Ganjar mengaku sudah berdiskusi dengan Mahfud MD terkait rencana pengunduran diri. Dengan mundur dari Menko Polhukam, mereka berharap potensi konflik kepentingan bisa diminimalisasi. Presiden Joko Widodo mengajak putra bungsunya Kaisang Pangarep hujan-hujanan bermain bola di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Menariknya, lokasi Presiden bermain bola berdekatan dengan lokasi kampanye akbar Paslon 02 Ganjar Mahfud yang akan dihadiri Megawati Soekarno Putri. Jokowi bermain bola di lapangan Gamplong Mertoyudan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan kampanye Ganjar Mahfud digelar di alun-alun Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak lokasi Jokowi bermain bola dengan tempat kampanye akbar Paslon 02 sekitar 18 km. Kampanye akbar Ganjar Mahfud di alun-alun Wates tersebut rencananya digelar pada Minggu 28 Januari. Sedangkan Presiden Jokowi dan Kaisang bermain bola di Sleman pada Sabtu 27 Januari kemarin. Saat ditanya awak media soal pemilihan lokasi berhubungan dengan kampanye Ganjar Mahfud, Presiden membantah. Jokowi mengatakan kegiatan bermain bola itu dilakukan untuk menyambut pertandingan Indonesia-Australia di Qatar. Presiden Jokowi menegaskan kegiatan bermain sepak bola di lapangan Gamplong tidak ada hubungannya dengan politik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye akbar di lapangan Tegalega, Bandung. Kampanye yang dilakukan pada Minggu 28 Januari itu turut dihadiri oleh Yusuf Kala dan Surya Paloh. Anies menilai kehadiran dua politisi seniornya itu merupakan hal yang sangat penting. Menurut Anies, kehadiran JK dan Surya Paloh mampu membaca suasana secara jernih. Anies mengatakan Surya Paloh sudah memandang tanda-tanda Indonesia butuh perubahan sejak 1,5 tahun lalu. Sedangkan JK sudah melewati era kepemimpinan yang amat banyak. Secara keseluruhan, Anies menilai peran JK dan Surya Paloh sebagai pesan jernih bagi masyarakat untuk konsisten melakukan perubahan. Sementara itu, Surya Paloh mengatakan bahwa JK merupakan sahabat lama sejak dirinya di Golkar. Surya Paloh kemudian mengapresiasi JK yang berkenan ikut melakukan kampanye, sedangkan JK mengaku terkesan atas sambutan masyarakat dan simpatisan di Tegalega. Menurut JK, semangat masyarakat dan kader yang hadir memberikan harapan ke depan. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Yogyakarta pada Minggu 28 Januari. Adapun Demokrat sendiri mengusung pasangan Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres 2024. Pihak istana membongkar isi pembicaraan antara Jokowi dan AHY saat bertemu di Yogyakarta. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Jokowi dan AHY membahas beberapa topik. Salah satu topik yang dibahas adalah situasi politik di tanah air. Selain itu, kedua tokoh tersebut juga membahas beragam isu ringan. Ari mengatakan pertemuan Presiden dengan beberapa tokoh politik merupakan hal biasa. Menurutnya, Jokowi dan AHY mengobrol dengan rileks saat bertemu di Yogyakarta. Pertemuan Presiden dengan tokoh politik disebut Ari dilakukan untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi. Menurut Ari, komunikasi itu perlu didukung terutama untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Jika Presiden turun dalam 2 minggu, kenapa? kampanye ada langkah antisipasi. Kalau bisa Presiden turun dalam Saya tidak perlu antisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Capres nomor urut 3 percaya diri mengaku tidak takut jika Presiden Jokowi turun gunung. Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Jokowi benar ingin ikut kampanye mendukung paslon tertentu di Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan tidak takut sehingga tidak perlu ada yang diantisipasi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di lapangan Puryabaya, Kuningan, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Meski begitu, Ganjar meminta Jokowi untuk mengoreksi pernyataannya soal Presiden boleh berkampanye. Ganjar mengatakan pernyataan itu bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Menurut Ganjar, pernyataan itu berpotensi menimbulkan intervensi pemegang kekuasaan. Ganjar mengatakan apa yang disampaikan Jokowi bisa menimbulkan polemik di publik.
Hal itu karena Presiden dianggap sudah tidak netral dalam Pilpres 2024. Ganjar kemudian mengingatkan bahwa pasal yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukan pasal yang berdiri sendiri. Sebab ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang pulih berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode selanjutnya. Jika Presiden turun dalam 2 minggu ini, Kenapa? kampanye ada langkah antisipasi kalau bisa Presiden turun dalam Saya tidak perlu mengantisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Kalau tidak salah pasalnya tidak tunggal, itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya menjadi harus lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi. Karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kuasa. Saya kira ada berbahaya kalau kita meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan, maka itu akan menjadi perdebatan dan hari ini perdebatan sudah terjadi. Maka kata KPU itulah namanya konflik of interest. Jadi akan semakin rumit. Rasanya segera kembalikan netralitas ASN, kepala daerah, ya. Dan tentu saja dikarenakan apa ya Pak? Prabowo Gibran mengonfirmasi kabar mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dan mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafli Amar dukung paslon nomor urut 2. Dilansir dari Kompas.com, kabar itu dibenarkan oleh dua wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan Afrian Syahnur. Grace mengatakan Jenderal Dudung menyatakan mendukung Prabowo Gibran saat menghadiri acara salawat di Stadion Maulana Yusuf di Banten. Sedangkan Komjen Boy sudah mendukung Prabowo Gibran sejak lama. Belum diketahui apakah Jenderal Dudung dan Komjen Boy akan masuk dalam struktur keanggotaan TKN atau tidak. Namun kedua tokoh itu dikonfirmasi telah menyatakan diri mendukung Prabowo Gibran. Bahkan Jenderal Dudung sudah melakukan orasi di hadapan massa saat kampanye di Banten. TKN menyatakan sudah mempersiapkan tempat khusus untuk Jenderal Dudung dan Komjen Boy. Afriansyah mengatakan dengan dukungan dua tokoh tersebut, Prabowo Gibran akan makin kuat. TKN optimis Prabowo Gibran bisa menang 1 kali putaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.